Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Yana. Insya Allah hari ini pengetahuan harian yaitu tentang sosial. Pak Yana di sini akan membawakan materi Insya Allah tentang ilmu berkaitan dengan usaha dan gerak. Apakah materinya? Nanti Pak Yana akan jelaskan. Oke, sebelum kita mulai, mari kita mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Pak Yana akan memulai materi pada hari ini. Semoga teman-teman bisa mempersiapkan. Silahkan diperhatikan terlebih dahulu. Insya Allah akan ada waktunya untuk menulis setelah video ini teman-teman saksikan. Langsung saja Pak Yana langsung buka materinya. Ya, insya Allah hari ini SD 5 Ibnu Sina dan Ibnu Al-Nafis akan Pak Yana bawakan materi tentang sosial, yaitu pada hari Rabu 9 September 2020. Materi yang akan Pak Yana coba bawakan yaitu tentang penemu atau ahli di bidang usaha dan gerak. Nah, di sini Pak Yana coba kenalkan berarti tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh ilmuwan yang sudah memperkenalkan. Insya Allah tidak banyak, hanya ada 3. Yang pertama nih, Pak Yana coba kenalkan ada yang namanya Isaac Newton. Yang kedua, Johannes Kepler. Dan yang ketiga nanti Pak Yana akan coba kenalkan ilmuwan muslim yang memang pernah meneliti atau mencetuskan sebuah ilmu yang berkaitan dengan usaha dan gerak. Nah, nama yang pertama mungkin teman-teman pernah dengar dari nama kelas kakak kelasnya dulu ya, SD 5 Newton Einstein. Nah, di situ diambil dari nama Isaac Newton, yaitu beliau memang berkaitan gitu dengan ilmunya, dengan penemuannya berkaitan dengan usaha dan gerak gitu, yaitu tema kita pada tema 2 kali ini. Dan yang kedua ada Johannes Kepler. Siapakah beliau? Nanti Pak Yana akan coba jelaskan. Dan background yang di Pak Yana belakang ini itu insya Allah akan berkaitan dengan salah satu penemu yang ada dari 3 penemu yang akan Pak Yana kenalkan kepada teman-teman. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu ada Isaac Newton. Berikut adalah foto dari Isaac Newton. Beliau memiliki nama Sir Isaac Newton, atau istilah Sir di bahasa Inggris atau di kehidupan di luar negeri atau khususnya di Inggris itu yaitu sebuah panggilan kepada bapak gitu. Jadi di sini Bapak Isaac Newton gitu. Beliau ini lahir pada 25 Desember 1642 dan meninggal 20 Maret 1726 atau 1727. Jadi kurang lebih beliau hidup 70-an tahun. Jadi di dalam hidupnya ini memang beliau banyak melakukan penelitian, menjadi ahli-ahli di beberapa bidang. Tapi memang ada satu ilmu yang memang ciri khas dari beliau seperti itu. Apakah ilmu tersebut? Nah, Sir Isaac Newton merupakan fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, alkimiawan, dan teolog. Jadi memang beliau ini tidak hanya fokus di satu bidang, tapi memang apapun yang mungkin beliau senangi itu beliau sangat tekuni atau pelajari secara mendalam. Beliau merupakan ilmuwan yang berasal dari Inggris. Memang dari namanya juga memang sudah mewakili dari negara tersebut kayak gitu. Nah, beliau ini terkenal dengan apelnya tentang hukum gravitasi. Gimana ceritanya? Nah, sini coba Pak Yana ceritakan. Jadi saat beliau berjalan-jalan atau bersantai-santai di taman, beliau melihat ada apel nih di pohon apel yang memang sudah buah. Jadi buah apelnya nih seperti yang Pak Yana di belakang background Pak Yana nih. Jadi ada buah apel yang memang sudah tumbuh nih. Nah, saat beliau perhatikan buah apel tersebut jatuh ke tanah. Nah, di situ beliau berpikir, kok apel itu bisa jatuh ya? Kenapa apel itu bisa jatuh? Nah, berarti
beliau ini untuk pemikiran terhadap suatu hal itu tidak sempit gitu. Beliau ini pemikirannya berarti luas gitu. Kok bisa jatuh kayak gitu. Nah, dari kejadian itu beliau pelajarilah kenapa suatu benda yang ada di udara atau berada di atas tanah saat terjatuh itu mendekati tanah atau jatuhnya ke tanah. Kenapa nggak terbang seperti itu? Nah, itu beliau pelajari yang akhirnya menjadikan ilmu tersebut dinamakan hukum gravitasi atau daya tarik bumi. Jadi bumi ini punya kekuatan untuk menarik bendanya yang ada di permukaan tanah kayak gitu. Itu sedikit cerita tentang Sir Isaac Newton. Lanjut, Pak Yana akan kenalkan tokoh kedua yaitu Johannes Kepler. Nah, ini ada gambarnya. Beliau merupakan seorang matematikawan dan astronom asal Jerman. Nah, tadi kalau Sir Isaac Newton itu berasal dari Inggris, sedangkan Johannes Kepler ini berasal dari Jerman. Sama-sama dari Eropa. Lahir pada 27 Desember 1571 di kota Wilderstadt yang kala itu diduduki oleh Kekaisaran Romawi dan sekarang merupakan Jerman. Ya, jadi sebelum Jerman ada, ternyata beliau ini merupakan ilmuwan di bawah Kekaisaran Romawi. Jadi sebelum daerah tersebut dinamakan Jerman, itu merupakan wilayah yang dikuasai oleh Romawi atau kerajaan Romawi. Dan Johannes Kepler ini ternyata sebelum adanya Sir Isaac Newton. Jadi sebelum adanya Sir Isaac Newton, Johannes Kepler melakukan penelitian khususnya di bidang tentang hukum tentang orbit tata surya. Jadi gerak-gerak planet nih biar nggak bertabrakan. Kalau misalnya kita pernah dengar bumi itu bisa berotasi, bumi bisa berevolusi, terus bulan juga berputar terhadap bumi, bumi berputar terhadap matahari. Nah, itu ada ilmunya ternyata yang pertama kali meneliti tentang pergerakan planet, pergerakan bumi itu dilakukan oleh Johannes Kepler. Jadi memang beliau menjadi ilmuwan di bidang astronomi juga, astronom atau astronomi kayak gitu. Dan beliau wafat pada 15 November 1630 di Regensburg, Jerman. Ya, kurang lebih 60 tahun beliau hidup, khususnya meneliti tentang atau belajar mengenai matematika maupun tentang astronomi kayak gitu. Itu adalah tokoh yang kedua, Johannes Kepler. Lanjut, yang terakhir Pak Yana akan coba kenalkan. Beliau merupakan ilmuwan Muslim yang coba kita cari tahu di selain dari ilmuwan-ilmuwan yang terkenal seperti Albert Einstein, kemudian tadi Sir Isaac Newton, Johannes Kepler, dan ilmuwan-ilmuwan lainnya yang memang terkenal dari bangsa Eropa, ternyata di bidang tersebut atau di bidang-bidang fisika, biologi, kimia, ternyata ada ilmuwan yang memang malahan lebih dulu gitu. Ilmuwan yang berasal dari seorang Muslim. Salah satunya nama kelas kita ada dua tuh, namanya Ibnu Sina dan Ibnu Al-Nafis, yang merupakan ilmuwan di bidang biologi, khususnya di kedokteran. Namun di bidang fisika ini ternyata ada yang dinamakan Al-Kazini. Itu beliau adalah ini adalah nama panggilannya. Kalau misalnya kita cari tahu, nama lengkapnya adalah Abu Fat Al-Rahman Mansur Al-Kazini. Jadi diambil nama akhirnya berarti ya, Al-Kazini. Nah, dan ternyata Al-Kazini merupakan peneliti dan menekuni atau mendalami
tentang gravitasi. Jadi sebelum Sir Isaac Newton pada abad ke-16, ternyata di abad ke-12 Al-Kazini ini atau ilmuwan muslim yang berasal dari Turkmenistan itu sudah menelitinya. Walaupun memang belum sempurna ataupun masih masih belum mudah dicerna oleh manusia saat ini kayak gitu. Jadi memang disempurnakan oleh Newton. Dan Newton pun beliau pasti mengambil ilmu-ilmu yang sudah dikeluarkan oleh Al-Kazini. Nah, ini salah satu hasil atau salah satu penemuan yang mungkin kita belum bisa baca gitu. Tidak bisa baca apakah ini bacaannya kayak gitu. Tapi memang ini adalah bukti bahwa Al-Kazini merupakan salah satu ilmuwan muslim yang mendalami dan menekuni tentang gravitasi. Jadi jauh sebelum ada Sir Isaac Newton ternyata ada ilmuwan muslim yang sudah menelitinya kayak gitu. Nah, itu 3 tokoh yang sudah Pak Yana coba jelaskan. Cukup singkat, semoga teman-teman bisa ambil manfaat dari pembahasan yang Pak Yana bawakan pada hari ini. Pak Yana cuma titip, jadilah orang yang mau meneliti. Orang yang mau meneliti, orang yang mau belajar. Walaupun dalam kondisi apapun, seperti nama kelas kita Ibnu Sina dan Ibnu Al-Nafis, beliau ini pasti belajar sampai akhirnya beliau menjadi ahli-ahli dalam bidang kedokteran tersebut. Mungkin itu aja dari Pak Yana. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu aja dari Pak Yana. Pak Yana titip, silakan dicatat di buku sosialnya dan di foto hasil catatan teman-teman. Jangan lupa di store atau di upload di loker online-nya masing-masing di folder subjek sosial ya. Itu aja dari Pak Yana. Semoga teman-teman tetap semangat menjalani hari-hari sekolah online-nya ataupun sekolah dari jarak jauh. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, semoga ilmu-ilmu yang Pak Yana coba salurkan ke teman-teman, apapun bentuknya, semoga teman-teman berkenan dan bisa mengambil manfaatnya. Itu aja. Pak Yana tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.